seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Melaksanakan dinas jaga laut atau watchkeeping. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dinas jaga laut atau watchkeeping. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut. Dan yang kedua adalah memantau rute, pengendalian kapal, dan keamanan berlayar. Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut. Dinas jaga adalah suatu kegiatan pengawasan selama 24 jam di atas kapal yang dilakukan dengan tujuan mendukung operasi pelayaran supaya terlaksana dengan selamat. Hal ini dilakukan dengan mengkondisikan pelayaran supaya dapat berjalan dengan kewaspadaan sesuai dengan kaidah keselamatan pelayaran yang di dalamnya memuat antara lain kegiatan pengamatan kondisi sekeliling kapal sesuai dengan Peraturan Pencegahan Tumbukan di Laut atau P2TL tahun 1972. Sedangkan tujuan dinas jaga di kapal ikan yaitu memastikan kegiatan operasi kapal penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan keselamatan jiwa manusia, kapal, hasil tangkapan dan lingkungan baik saat kapal berada di pelabuhan maupun saat kapal berlayar di laut menuju fishing ground. Dinas jaga laut dalam satu hari dibagi menjadi 3 regu dengan masing-masing regu bertugas 4 jam siang dan 4 jam malam, sehingga tiap regu bertugas 8 jam per hari. Petugas jaga adalah perwira-perwira dek atau mualim dan ahli mesin kapal atau masinis serta anak buah kapal atau ABK yang ditunjuk. Adapun pembagian tugasnya adalah atas dasar dari perintah nahkoda. Dan ini adalah contoh daftar dinas jaga laut di atas kapal. Pada saat melaksanakan dinas jaga, kita harus siapkan buku-buku publikasi navigasi terlebih dahulu. Hal ini diperlukan agar pelayaran dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien. Adapun buku-buku publikasi navigasinya adalah yang pertama, peta nomor 1, kemudian peta laut, buku kepanduan Bahari Indonesia, Almanak Nautika dengan versi terbarunya, Daftar Suar Indonesia atau DSI, Daftar Pasang Surut, Daftar Ilmu Pelayaran, Peta Cuaca, Ocean Passage for the World,
Notice to Marine atau NTM. Dan ini adalah alat-alatnya, yaitu teropong atau binokuler, mistar jajar, jangka cemat, dan handy talkie. Dan apabila peta laut, perlengkapan menjangka peta, dan buku-buku publikasi navigasi sesuai rute pelayaran telah kita siapkan di meja peta, maka langkah selanjutnya adalah perairan-perairan berbahaya di peta laut yang sedang kita gunakan, kita harus tandai sesuai dengan keterangan dan ketentuan dari peta laut Indonesia nomor 1. Memantau rute, pengendalian kapal, dan keamanan berlayar. Dalam melakukan mengemudikan kapal, kita harus mengacu pada aturan P2TL, di mana aturan tersebut adalah mengatur kapal harus menerapkan ketentuan-ketentuan internasional dalam mencegah tubrukan di laut. Adapun aturannya yaitu, yang pertama, kita tidak diperbolehkan untuk memotong alur pelayaran kapal lain. Kemudian yang kedua, bila situasi timbul bahaya tubrukan, maka kita jangan telat untuk mengambil tindakan perubahan arah. Dan yang ketiga, bila kita ragu-ragu, maka kita harus anggap bahwa bahaya tersebut ada. Sehingga perubahan haluan pun jangan sedikit-sedikit, tapi harus mengambil perubahan haluan dengan sudut yang besar untuk menghindari bahaya tubrukan. Yang keempat, bila berhadapan, maka kita rubah haluan ke kanan dan akan berpapasan pada lambung kirinya. Dan yang kelima, bila alur pelayaran ramai, maka gunakanlah kecepatan aman. Atau kita hentikan laju untuk menghindari bahaya tubrukan dengan kapal yang lain. Dan jangan lupa, setiap ada perubahan posisi, haluan, kecepatan kapal harus dicatat di dalam buku harian dek. Pengamatan keliling harus terus dilakukan untuk menghindari situasi tubrukan, kandas, dan bahaya navigasi lainnya, baik menggunakan teropong atau binokuler, ataupun bila situasi dalam penglihatan jarak tampak terbatas, maka kepadatan lalu lintas dapat diamati menggunakan alat navigasi yang ada di atas kapal. Setiap putaran jaga laut, kita harus cek secara berkala peralatan navigasi serta sistem tanda bahaya, alat komunikasi, kemudi otomatis,
serta kompas dan stabilitas kapal yang dapat membahayakan kapal. Dan setiap ada hal atau peristiwa penting, maka kita wajib mencatatnya di buku harian kapal. Karena catatan tersebut harus kita laporkan pada saat serah terima ke petugas selanjutnya. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat berguna dalam melaksanakan dinas jaga laut atau watchkeeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya MF Laut. Malam ini kita lagi jaga pelabuhan. Kebetulan pas jaga ini kondisinya aman. Jadi ini teman-teman saya tak panggil dulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Semoga hasil dari ngobrol kita ini nanti ada manfaatnya buat teman-teman semua, atau buat Anda yang nonton video saya, atau Anda yang menonton channel saya ada manfaatnya. Malam ini kita bahas tentang pada saat jaga di pelabuhan, apa aja yang harus dilakukan oleh teman saya ini. Ini kadit saya baru naik berapa bulan, Dad? Ini baru naik 1 minggu, jadi dia masih agak imut-imut. Tapi nanti kalau udah 6 bulan, itu imutnya sudah hilang. Ya, Dad, ya? Ini teman saya, Ebi saya. Nah, ini rajanya ini. Nanti dia sebagai narasumber apa aja yang harus dilakukan pada saat jaga di pelabuhan. Oke, kita lanjut ya. Kita tanya sama Mas Supri. Mungkin saya yakin banyak teman-teman saya yang kenal sama Mas Supri ini. Nanti kalau yang nonton video ini mungkin udah lama gak jumpa, semoga bisa ngobatin kangen-kangen teman semua. Amin. Oke. Mas Supri, ini kita kan jaga di pelabuhan kan? Iya. Sebagai EB itu Mas, apa aja biasanya Mas lakukan selama jaga tuh, Mas? Ya, yang pertama kita lakukan biasa adalah cek-cek di keliling kapal, patroli, cek-cek tali, cek-cek loker, cek-cek kalau kita sadar kiri, jangan lupa cek-cek sebelah kanan, terutama karena rawan sekali dengan jangkauan kita, apapun dalam waktu sekejap pun bisa terjadi. Jadi perhatikan perahu-perahu yang mendekat. Yang utama adalah tali, karena di sini arusnya kebetulan sangat kencang sekali, jadi harus sering-sering dikontrol, setengah jam ataupun 1 jam sekali di bulitan ataupun haluan harus kita perhatikan sekali mengenai tali-tali. Dan jangan lupa juga kalau tutup ponton kita perhatikan, karena sering terjadi kalau tutup ponton banyak sepatu-sepatu yang mengganjal, jadi bisa merusak ponton. Perhatikan juga kalau buruh lagi naik turun harus kita waspadai juga, karena pencurian bukan terjadi karena di laut aja, justru malah sering dari darat karena kita kurang waspada, karena kita meremehkan yang dari darat, malah kita kecurian sendiri. Oke, itu ya penjelasan teman saya tadi. Semoga dari penjelasan tadi itu bisa sebagai contoh yang buat teman-teman atau buat Anda yang sebagai pelaut. Untuk ini Mas, kalau untuk patroli itu Mas, berapa menit Mas yang efektif bagus ya? 1 jam sekali, apa setengah jam, atau 15 menit sekali? Kalau yang bagusnya itu setengah jam sekali, karena setengah jam itu kalau keliling ya udah lumayan lah. Kalau kita di belakang pas lah setengah jam sekali. Lihat-lihat juga di daerah mana, kalau daerah rawan ya kita bisa agak lama standby di depan dulu, baru kita ke belakang dulu, soalnya bisa waspada di depan, kami dipantau ada yang standby di belakang. Itu ya, kalau jaga setengah jam sekali Mas ya? Iya. Setengah jam sekali mutar. Tujuannya mutar itu supaya tahu keadaan kondisi sekeliling kapal, kita memastikan dalam keadaan kondisi aman dan terkendali Mas ya.
Kalau buat kadet gimana Mas? Untuk membantu ya. Ya kalau kadet sekedar kita arahkan dulu gimananya untuk pembelajaran dia ke depannya lagi. Kalau jadi perwira sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia punya jadi perwira punya anak buah yang bisa mengarahkan karena sudah bisa belajar di sini. Jadi untuk ke depannya bisa mendidik kadet-kadet ataupun senior yang baru lagi. Tuh, bisa ya. Ini kadet itu udah 1 minggu ya, nanti 1 bulan itu sudah familiar semua, udah mengerti semua apa yang harus dikerjakan. Jadi itu dari kami ya, yang jelas jaga tadi tugasnya Epi ya, seperti disampaikan tadi. Selain itu kita juga mengadakan jaga di gangway, yaitu kalau ada tamu yang naik atas kapal kita juga harus melakukan pemeriksaan, baik itu tanya keperluannya apa, tujuannya mau nemuin siapa, terus kita suruh isi buku tamu, dia minta identitas, baru kita berikan etiket Mas ya, tanda pengenal. Terus kita antar kepada siapa yang dituju. Tidak boleh kita biarkan sendiri dia masuk ke dalam kapal, mana tahu itu adalah membahayakan kapal kita. Bisa aja yang masuk tadi membawa sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga terjadi sesuatu yang tidak baik atas kapal. Itu Mas ya. Ada lagi Mas? Jadi itu ya, jadi tugasnya jaga. Yang jelas di gangway itu tidak boleh tinggal, khususnya perwira harus standby di gangway. Jika ada keperluan harus digantikan dengan EB atau kadet. Terus tidak boleh meninggalkan gangway tanpa ada yang menggantikan. Selama jaga juga kita harus ini misalnya cek gangway ya, gangway. Perhatikan gangway harus pasang slot karena takut gangway kandas, itu ada kapal lewat bisa kena sama boulder, bisa patah Pak. Kalau diperhatikan naik turunnya dan pasang slot. Jadi itu ya, jadi udah banyak sekali disampaikan sama teman saya tadi. Semoga dari apa yang disampaikan tadi bisa diambil manfaatnya, bisa diterapkan juga. Sudah jelas kerja atau jaga di pelabuhan itu sesuai dengan standar yang ada. Terus jaga ya, jaga kita harus membawa hati Mas ya. Ya untuk komunikasi kalau ada apa-apa di haluan atau di burukan kita bisa cepat untuk mengatasinya, karena dengan komunikasi kita lebih praktis dan cepat untuk melakukan tindakan. Oke ya, jadi mungkin dari kami cukup itu dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita menginginkan siapapun yang menonton video ini ada manfaat hasil dari apa yang ditonton. Dari kami, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.